Melepaskan 4 orang istrinya sebagai jawaban dari fatwa Majelis Ulama Indonesia, kini persoalan baru mulai membelit Eyang Subur. Adalah prosesi pelepasan, serta bagaimana masa depan ke-4 orang istrinya itu yang kemudian dipertanyakan. Bagi Adi Bing Slamet yang selama ini lantang menyuarakan perlawanan, masih mengharapkan Eyang Subur memanusiakan istri-istri yang dilepasnya. Setidaknya menurut Adi serta pihak keluarga Ani, Eyang Subur sepatutnya mengembalikan mereka ke sanak saudara, bukan dilepas begitu saja, seperti wanita yang tak punya asal-usul. Bukan melepaskan ya, kalau melepaskan tuh ayam, mengembalikan, lebih tepatnya mengembalikan aja deh. Jadi ke orang tuanya, ke keluarganya masing-masing. Saya rasa tidak cukup dengan Subur mengakui dia hilaf. Dan seorang Subur baru sadar kalau dia ini hilaf sekarang ini kan luar biasa ya. Selagi mudanya tuh ngapain aja. Silakan deh, segera ditunggu ya. Jadi Pak Ade, Junaidi menunggu dari ormas-ormas perempuan yang ada di Cianjur juga menunggu kapan Subur mengantar Ani ke Cianjur. Itu yang penting. Yang kedua, kalau ada panggilan dari aparat penegak hukum, ya sejogianya, dihormatilah panggilan itu, datanglah, supaya tidak dipanggil 2 kali. Karena kalau dipanggil sekali nggak datang, dipanggil 2 kali nggak datang, ketiga kalinya ditangkap loh. Bagi Adi Bing Slamet yang menjadi orang pertama menyuarakan masalah ini ke ranah publik, masih banyak persoalan yang belum tertuntaskan. Belum lagi usai perjuangannya, Adi Bing Slamet justru sempat dikabarkan pecah kongsi dengan Arya Wiguna yang kini dibuai popularitas. Jika sebelumnya Arya selalu berada di samping Adi, maka kini Arya seolah terlena dengan sorot kamera. Lihat di internet lah, di apa gitu ya, ya komen-komennya itu sudah mulai menilai Arya tuh yang tidak baik. Ya ini kan masyarakat ini kan boleh dibilang juga mata-matanya Tuhan, ya, wasit lah dalam hidup ini. Gitu. Ya mudah-mudahan Arya cepat berbenah diri, jangan mudah terlena. Jangan mudah terus kita bangga, sombong. Nggak. Perjuangan masih jauh. Nggak gampang loh orang merawat popularitas itu, menjaga popularitas itu. Tidak gampang. Dekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, mau mendengarkan nasihat siapapun yang sifatnya untuk membangun, untuk membuat kita menjadi lebih baik. Hal yang wajar ketika Arya kini terus melakoni safari dari satu acara ke acara lainnya, dari satu lokasi syuting ke lokasi syuting lainnya, tidak terkecuali safari dari satu wanita ke wanita lainnya. Dan entah mengapa, ketika Adi ditanya dengan segenggam popularitas Arya kini, ia seolah begitu enggan membicarakannya. Bahkan dengan gayanya, Adi seolah mengisyaratkan bahwa ia sudah tak peduli lagi dengan apa yang dilakukan Arya. Bahkan kabarnya di sebuah media portal, Arya pun kini sering bertemu dengan pihak Eyang Subur. Lantas, benarkah kali ini Arya dan Adi Bing Slamet benar-benar sudah tidak sejalan lagi? Arya Wiguna. Males Oke. Sikap Adi Bing Slamet tersebut memang mengandung sejuta makna. Tapi apapun itu, Arya terus menikmati berbagai kesibukan barunya, termasuk berkunjung dari satu hati wanita ke hati wanita lainnya.
Setelah Arya cintanya bertepuk sebelah tangan dengan Rosnita Putri, Selasa kemarin Arya pun melangkahkan kaki ke kediaman Dewi Sanca yang disebut-sebut memendam cinta untuk Arya demi membesuk pedangdut tersebut setelah mengalami kecelakaan. Hai. Dong. Udah sip. Itu kenapa mobil? Terus SNK-nya ditahan? Udah diambil tuh, bisa. Mobilnya nggak apa-apa, penyok sedikit, Dewinya sehat, mau diganti sama yang nabrak, alhamdulillah. Makanya jangan ngelamun, jangan nangis-nangis. Ya, aneh disalahin. Gimana sih? Kalau misalnya ya ini mah nggak datang ke sini. Nggak apa. Jadi kalau masa dibilang cuek lah apalah. Pemirsa, ini pada nangis kemarin. Tuh akhirnya ngelamun, mobilnya jadi aja nubruk. Udah. Ditabrak. Hah? Bukan aku yang nubruk. Oh gitu. Berarti supirnya ngelamun. Kamunya sama juga. Kan gara-gara Mas. Kenapa? Kok gara-gara aku? Kemarin udah diceburin di laut. Pakai banana boat. Kita nyebur bareng. Apaan kemarin syuting langsung pergi aja. Benarkah jika Arya datang berkunjung dengan niat menjenguk Dewi Sanca semata? Ataukah ini menjadi pertanda bahwa ia mulai melabuhkan hatinya pada pedangdut itu setelah Rosnita Putri tak memberi kepastian cinta? Lantas, mengapa setiap kali berada di depan kamera, Arya Wiguna seolah selalu ingin terlihat bahwa dirinya adalah seorang artis ternama yang memiliki banyak penggemar wanita? Handphonenya pending. Wah, aku bilang kemana nih? Jangan-jangan kemana-kemana nih. Kalau nggak percaya gimana Arya bisa ngeliat BBM setiap masuk ratusan. Wow, coba tuh, takut bisa ngebohong ya. Arya gimana mau ngeliat BBM? Ini yang udah profesor ya Bu, ini tuh 384. Cuman kalau bicara sayang ya, karena saya ngeliat kan gini, dia ngurus ponakannya sendiri udah yatim piatu. Jadi saya tuh punya gitu, kalau ada seseorang yang memang jiwa sosialnya tinggi, terus apalagi nolong apa anak yatim piatu, suka tergerak, ini anak baik ya gitu, soleh ya gitu, makanya saya suka bantu. Jadi ini di luar Dewi ya, ada beberapa orang gitu ada tolongin, ujung-ujungnya ya itu malah jadi jatuh cinta. Nah sedangkan Aryanya kan nggak cuma niatnya nolongin gitu loh, nggak ada apa-apa. Pusing dong nanti pada semua jatuh cinta gimana tuh, jadi subur next generation. Makanya kan gini, kayak kemarin Putri bilang kalau emang mau sama aku jangan mencok sana mencok sini. Kan Arya bilang begitu Arya punya cewek yang real bener, ya nggak bakal mencok sana mencok sini. Sampai sekarang kan belum ada yang bener, ya kan? Kemarin ngadepin Putrinya cuma ngasih 20%. Udah 20% ya, udah mundur. Berjuang dong Mas. Ngapain? Kan laki-laki. Ya. Gentle dong. Ya. Kalau Arya mah kalau seseorang tuh bisa kelihatan gitu dari misalnya. Ya udah jangan nangis. Aduh. Hai, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Sylvia Fuli akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Setelah diawali kisah soal Adi Bing Slamet dan Arya Wiguna yang dikabarkan sudah tak lagi sejalan, kabar was-was selanjutnya datang dari sosok sensasional Julia Perez. Mendekam di dalam bui lantaran perseteruannya dengan Dewi Persik, nyatanya tak membuat niatan Juppe untuk segera mengukuhkan kisah cintanya dengan Gaston Castanyo sirna begitu saja. Bagaimana tidak, pasalnya secara terbuka, Gaston menyatakan akan segera meminang Juppe pada bulan Juli mendatang dan siap naik pelaminan pada bulan September. Tak hanya itu saja pemirsa, alih-alih akan segera naik pelaminan dengan Gaston, Juppe pun menghapus nama Perez dan menggantinya menjadi Richie. Lantas mengapa Julia Perez mengganti namanya menjadi Julia Richie? Dan benarkah pula jika bayang-bayang dinginnya Hotel Prodeo kini tengah mengintai Dewi Persik? Ya pemirsa, berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, jadi jangan kemana-mana karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.